dalam kelas yang penuh saat ini. Perkenalkan, saya dari Permana selaku moderator, selaku MC. Mohon maaf, kelihatan kebetulan pada kegiatan hari ini. Dan kegiatan hari ini yaitu pendidikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari ibu kepala sekolah, dan yang terakhir ada pemaparan materi mengenai diskriminasi pelajaran sosial. Langsung saja, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bangkit dari Mohon bangkit dari kubur. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemudian lanjutkan dengan pembacaan doa. Mulai pada kali ini kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Semoga pada kali ini jadi kegiatan yang bermanfaat. Kemudian pada sambutan dari ibu kepala sekolah yang sampai kelas, pada ibu Titin dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan rekan-rekan dari mahasiswa OPL. Alhamdulillah, salawat dan salam. Puji salat syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran sosial emosional yang berkolaborasi dengan CGP ya Pak Fajar dan teman-teman kita di sini yang sedang melaksanakan PPG. Dan saya ucapkan juga terima kasih dan selamat juga kepada para Bapak Ibu guru wisudawan yang sudah melaksanakan dan lulus ya. Tahap 1 Pak ya. Tahap 1 alhamdulillah dengan luar biasa ya, setiap hari deg-degan dan segala macam dengan
data dari sekian ribu yang mengikuti kegiatan PPG kemarin, mungkin ya Bu, alhamdulillah banyak sekali, masih 3 ribuan ya Pak ya yang belum lulus gitu, dan mudah-mudahan mulai hari ini yang kemarin piloting 1 tidak lulus akan melaksanakan mungkin kembali ya. Dan Ibu juga ucapkan selamat berjuang buat teman-teman kita yang beberapa orang ini, berapa 5 orang ya selanjutnya ya, yang sedang berjuang juga, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bermanfaat nantinya ya, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk berguna untuk orang lain juga, seperti itu. Salawat beserta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta para tabiinnya, termasuk kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini memulai lagi ya. Tadinya kita masih ngomel kelompok berapa yang belum, kelompok 2 ya, mungkin yang komel, tapi kemarin kata Pak Fajar, kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi bersama kolaborasi dengan teman-teman di sini, Mangga gitu kan. Itu juga sudah ada juga dari itu ya, emosional, sosial emosional ya, sesuai sama materinya ternyata dengan yang PPG gitu ya. Alhamdulillah bisa kolaborasi, mudah-mudahan ilmu yang hari ini didapat oleh teman-teman semua dapat juga diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu. Terus yang kedua, kemarin Ibu menyampaikan waktu ada kegiatan rapat. Alhamdulillah Pak, kita kan kemarin butuh ya Bu ya untuk Erlangga yang kegiatan media digital ya, yang RLK gitu ya. Insya Allah Ibu anggarkan untuk tahun 2025 kita semua Pak, bukan hanya 1 paket saja, tapi ada 6 paket kalau nggak salah setiap kelas kita bisa menggunakan alat media digital RLK, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Karena apa? Ini untuk menunjang juga pembelajaran. Biasanya kita kan habis ya menggunakan kertas, ulangan dan sebagainya, tetapi ketika kita akan menggunakan dengan alat media RLK, insya Allah untuk kegiatan ulangan harian dan sebagainya kita lebih sedikit gitu ya menggunakan alat tulis, kertas dan sebagainya gitu ya Bu ya. Dan yang kedua juga kita juga akan Ibu juga membeli kemarin untuk perpustakaan Pak ya gitu. Jadi nanti akan ada aplikasinya, mangga Bapak Ibu guru juga bisa membuka aplikasi tersebut. Jadi tidak akan sulit lagi, Ibu tidak akan kesulitan kalau misalnya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan di kelas tersebut. Jadi ada perpustakaan e-book namanya, nanti semua itu ada di sana Pak. Itu yang akan sampaikan juga untuk AKAS tahun depan ya Bu ya. Selain saya akan juga menganggarkan untuk kegiatan CCTV Bu. CCTV kenapa? Karena pernah saya sampaikan juga ada sekolah besar, sekolah swasta dan negeri, dia sudah menggunakan CCTV di kelasnya, dan ada sesuatu hal-hal yang negatif Bu. Salah satunya si anak tersebut sering menonton film gitu ya, dan akhirnya ketika di kelas dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang tua yang menyampaikan bahwa anak tersebut kena dampaknya gitu ya. Artinya ketika dilihat dari CCTV ternyata orang itu orang tua berada jenderal gitu ya, cina gitu kata-kata kemarin yang disampaikan oleh ketua ketiga S itu. Jadi semua kemarin bersepakat untuk tahun depan setiap kelas, bukan kita berarti melihat kegiatan Bapak Ibu guru ya, tapi kita juga menginginkan iklim keamanan. Salah satunya yaitu iklim keamanan itu melihat takutnya ketika istirahat anak-anak ada di kelas, Bapak Ibu gurunya istirahat di ruangan, kita tidak tahu ya kalau ada kejadian-kejadian yang pastilah bakalan terjadi gitu. Tapi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada ya Bu ya seperti hal ini. Itu sudah ada 3 sekolah yang seperti itu Bu. Salah satunya ya ngebully, salah satunya tendang dan sebagainya. Jadi ketahuan di dalam kelas gitu. Orang tuanya berbicara
semua mengharapkan bahwa di sekolah Kota Bandung semua menggunakan CCTV di dalam ruangan kelas. Tapi bagaimana sesuai dengan budget yang dianggarkan dari sekolah. Tapi mudah-mudahan saya juga berusaha untuk bisa mengabulkan ya Bu ya, walaupun hanya misalnya kita baru 3 kelas atau 4 kelas, tapi insya Allah kedepannya saya akan melengkapi seperti itu. Itu salah satu informasi yang mungkin nantinya Ibu Bapak Ibu bisa kaget gitu, kenapa ini dipasangin CCTV gitu ya. Salah satunya ya itu untuk menjaga keamanan saja di kelas, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus untuk kegiatan negeri Sulinjar, Bapak Ibu guru jangan lupa ya, semua hadir sudah saya informasikan. Jadi jam anak-anak di PJJ kan ya, anak-anak di PJJ kan supaya kita konsentrasi mengisi Sulinjar tersebut gitu. Hari Selasa anak-anak di PJJ kan. Rabu ya? Sehari ya? Sehari ya. Itu sehari insya Allah tolong disampaikan saja nanti ke orang tua bahwa hari Rabu akan diadakan Sulinjar untuk Bapak Ibu gurunya, jadi anak-anaknya di PJJ kan. Itu 1 hari biar sudah konsentrasi saja ke sana gitu ya. Jadi tidak ada halangan, mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua di sini sehat semua ya. Jadi tidak ada halangan, jadi tidak ada yang ketinggalan juga untuk mengerjakan Sulinjar ini, mungkin seperti itu. Tidak banyak sih yang bisa disampaikan, hanya kemarin itu saja yang disampaikan dari dinas. Ya tolong di approve juga ya ke sekolah masing-masing. Tolong kalau misalnya ada anak-anak atau yang kayak pembulian dan sebagainya, tolong langsung jangan langsung ke dari orang tua ke guru jangan langsung ke orang tuanya gitu, dari kadangnya dari anak ke guru gitu ya. Tapi ada tim TPPK-nya ya Bu ya. Jadi kita sudah dibentuk kepengurusan tim TPPK-nya. Jadi mangga ke sana dulu. Kalau misalnya sudah bisa diselesaikan sendiri, mangga selesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya ada nih kadang orang tua yang terus-terusan ya, nah itu mangga Ibu selesaikan ke tim TPPK itu. Biar tim TPPK yang menyelesaikan masalah tersebut. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu, hatur nuhun kasadayana untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat berkah, Bapak Ibu menerima materi dari teman-teman kita, sharing ilmu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita masuk pada kaitan ini, yaitu mengenai diseminasi pembelajaran sosial emosional. Akan saya serahkan kepada moderator yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Terima kasih. Mohon izin, saya beri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, sebetulnya ada satu lagi rekan kita, cuman diwakilkan saja. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai pembelajaran, maksudnya diseminasi pembelajaran sosial emosional. Mohon izin, saya bertindak akan memandu kegiatan kali ini. Kita akan buka dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu guru ketika ada pertanyaan masalah anak murid yang berhubungan dengan sosial emosional? Kira-kira siapa yang berkenan untuk memberikan pendapat? Satu kata. Cepat marah. Cepat marah. Oke. Boleh 2 kata. Temperamen. Ada lagi. Masalah sesuai pengalaman Bapak Ibu, masalah yang berhubungan dengan sosial emosional. Jutek kalau Jutek. Oke. Apa bahasanya kepayaan? Pundungan. Tidak respon, tidak responsif. Ingin menang sendiri. Ya. Ada ini ada apa? Ada pengalaman egois. Ya, baik. Banyak sekali masalah-masalah karena anak tidak bisa lepas dari kodratnya sebagai manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita hadirkan rekan-rekan kita yang sedang hot-hotnya, belajar lagi di pendidikan profesi guru.
kebetulan materinya sama, jadi kami berkolaborasi. Judulnya berkolaborasi ya, bukan memanfaatkan. Berkolaborasi. Baik, sebelum kita lanjut, kita langsung saja ke pemateri pertama. Apa sih pembelajaran sosial emosional? Kita hadirkan pemateri pertama, Ibu Rat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak Guru, di sini saya akan memaparkan latar belakang dan tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Ya, latar belakang di sini yaitu kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman. Dikembangkanlah KASEL. Apa itu KASEL? KASEL ini singkatan dari Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Nah, tujuannya sendiri yaitu tujuan PSE well-being. Nah, dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. PSE ini juga terdiri dari 3 aspek, yaitu ada aspek peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Tujuannya untuk peningkatan perilaku positif. Lalu aspek yang kedua yaitu lingkungan belajar yang suportif. Tujuannya untuk pengurangan perilaku negatif. Aspek yang ketiga, yang terakhir, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Tujuannya ini ada 2 nih. Yang pertama pengurangan tingkat stres dan yang kedua peningkatan performa akademik siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan filosofi mbahnya pendidikan, kita sebagai pendidik menuntut anak, seluruh kodrat anak menuju keselamatan dan kesejahteraan, termasuk aspek-aspek sosial emosional, karena seluruh. Baik, berikutnya adalah pemateri, kita tampilkan Ibu Dini. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama itu adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang termasuk ke dalam kompetensi kesadaran diri. Kemudian juga ada menetapkan dan mencapai tujuan positif termasuk ke dalam kompetensi pengelolaan diri. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, itu termasuk ke dalam kompetensi keterampilan berelasi. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada kerangka pembelajaran sosial dan emosional, yaitu CASEL yang tadi, yaitu Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Di sini ada 5 kompetensi di dalam lingkaran. Yang pertama ada kesadaran diri, emosi ya, kesadaran emosi atau emotion awareness. Kemudian ada manajemen diri atau self management. Kemudian ada keterampilan berelasi atau relation skills. Kemudian ada kesadaran sosial atau social awareness, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Jadi di antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lainnya itu adalah saling berkaitan. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, itu sudah tahu ya kepanjangannya dari Social Emotional Learning. Nah, di sini 5 kompetensi ini satu sama lain itu
saling mempengaruhi untuk mencapai yang tadi pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam lingkaran pertama itu ada, kita lihat ring pertama itu ada kelas, pembelajaran dan iklim kelas. Itu yang sangat mempengaruhi terjadinya pembelajaran dan sosial dan emosional. Itu yang pertama harus kita ciptakan berada di dalam kelas, karena mungkin ruang lingkupnya masih kecil. Kemudian beranjak ke ruang lingkup ring yang kedua yaitu sekolah. Ada budaya, berkaitan dengan budaya, praktik dan kebijakan sekolah. Kemudian di ring yang ketiga kita lihat ada keluarga, yaitu kita harus membangun kemitraan yang otentik. Yang terakhir di ring yang paling luar itu adalah komunitas untuk mendapatkan kesempatan belajar yang selaras. Berikutnya punten Pak Irfan. Yang pertama akan saya bahas adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Anak-anak yang mempunyai kesadaran diri yang tinggi itu biasanya mereka cenderung lebih percaya diri. Mereka tahu bagaimana mengelola emosi dan bagaimana sebelum mereka bertindak itu mereka akan berpikir terlebih dahulu apa dampak yang didapatkan apabila mereka melakukan perbuatan tersebut. Next. Manajemen diri ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ini juga sama, si peserta didik diharapkan dapat mengelola emosi, pikiran, dan perilaku dirinya agar mereka bisa mengelola sosial dan emosi mereka gitu, sehingga mereka dapat berelasi dengan baik dengan peserta didik yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Dini. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Baru 2 yang dijelaskan, 3 lagi. Mangga pada pemateri Ibu Elis. Silakan saja ya. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Intinya, peserta didik harus bisa berkolaborasi seperti halnya kita, tidak hanya peserta didik, tapi kita juga bisa berkolaborasi dan akan kesadaran sosialnya. Pak Irfan, kemudian keterampilan berrelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Pada dasarnya anak-anak kadang selalu kurang ya dalam bersportif. Nah, kita sebagai guru harus bisa meyakinkan anak bahwa harus sportif dan hubungan yang sehat, tidak hanya dengan guru, tidak hanya dengan siswa, tapi dengan orang tua juga. Nah, ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang dasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi bermacam-macam tindakan dan perlu untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Untuk sekian, terima kasih. Lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih Ibu Elis. Dari 5 kompetensi sosial emosional, sekarang bagaimana menerapkan atau implementasi pembelajaran sosial emosional ini? Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya, Ibu Siti Khadijah. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan yang 5 komponen itu. Nah, bagaimana sih mengimplementasikannya? Implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah itu melalui 4 indikator. Jadi harus ada 4 indikator jika kita akan melaksanakan PSE di sekolah. Yang pertama, ada pengajaran yang eksplisit, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar guru dan di dalam kurikulum itu tersebut. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung tentunya. Kemudian penguatan PSE di kalangan PTK di sekolah, di kalangan pendidik itu sendiri. Next. Nah, apa sih pengajaran eksplisit itu? Nah, implementasi PSE atau dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menemukan, melatih,
dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti yang telah kita laksanakan kegiatan pembiasaan. Itu bisa mendorong pembelajaran PSE itu berjalan dengan baik. Nah, pendidik juga dapat menggunakan berbagai proyek atau acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suciorja. Ada 4, satu sudah dijelaskan bagaimana pengajaran pembelajaran eksplisit. Yang berikutnya adalah dari Ibu Asti. Pada Ibu Asti, silakan. Terima kasih kepada Pak Fajar karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan poin yang ada di dalam materi PSE ini. Poin yang saya bacakan tentang integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konsep pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, Pak Fajar itu serta musik, seni dan pendidikan jasmani. Berikut adalah contoh LPP TK sampai SMP yang disusun untuk memberikan gambaran bagaimana integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar. Ibu Bapak tentu tahu ya urutan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah pendahuluan atau pembukaan hangat, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga adalah penutupan. Dalam pembukaan hangat biasanya kita melakukan kegiatan dalam memberikan kepada peserta didik untuk belajar mengungkapkan apa yang dirasa melalui pancingan peserta didik untuk bisa berbicara. Saat kita melakukan kegiatan pembukaan hangat biasanya dicontohkan dengan selamat pagi anak-anak. Terus apa lagi Bu? Ayo anak-anak, tepuk semangat. Terus yang paling sering yang didengar dari tepuk Bu Imas adalah tepuk. Iya itu. Betul ya Ibu-ibu. Jadi anak-anak setidaknya akan menumbuhkan rasa semangat untuk memulai pelajaran. Siswa peserta didik diajak untuk mendengarkan aktif sehingga terjadinya interaksi pembelajaran. Terus rasa saling memiliki antara dirinya dan guru, ya itu. Jadi tidak ada sikap rasa masing-masing ketika ibu guru memberikan instruksi, peserta didik memahaminya, dan peserta didik memberikan jawaban dari instruksi guru tersebut. Guru pun paham gitu, apa yang mereka maksud. Kemudian menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional seperti tadi, ialah guru mengajak untuk peserta didik untuk belajar kesadaran dari dalam dirinya seperti mengendalikan rasa emosional, terus mengajak untuk bersikap sosial dengan temannya, dengan gurunya, dan lingkungan di sekolah. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Ibu Bapak tentu tahu ya kegiatan inti dilakukan misalnya dalam proses pembelajaran dimulai dari peserta didik melakukan diskusi, terus mereka belajar untuk berkooperatif dengan temannya sehingga menghasilkan proyek. Setelah dilakukan semua itu, peserta didik dan guru melakukan refleksi, baik itu penilaian dirinya, kemudian dia pemberian suara dan pilihan ketika guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir adalah penutup optimistik. Di antaranya tadi yang sudah saya bicarakan tentang refleksi hasil dari pembelajaran, terus guru mengapresiasi apa yang dilakukan peserta didik, terus mengajak guru untuk memberikan kondisi yang positif guna memperkuat pembelajaran hari ini, sehingga peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran kondisi anak menjadi senang, nyaman, bahagia, dan memahami
seluruh hasil pembelajaran. Terima kasih. Baik, perbedaan pengajaran eksplisit dengan integrasi dalam pembelajaran ya. Kalau pembelajaran eksplisit kita langsung pengen mati kerjasama, langsung to the point pada mati kerjasama. Seperti dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kita langsung to the point dalam pembelajaran kerjasama. Kalau terintegrasi berarti Bapak Ibu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu guru. Bisa dengan cooperative learning supaya ada interaksi antar murid ataupun dengan project based learning yang tadi dijelaskan oleh Ibu Astri. Baik, berikutnya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kepada pemateri Ibu Erni dipersilakan. Terima kasih Pak Fajar untuk memperkenalkan waktunya. Untuk indikator selanjutnya dalam mengimplementasikan PSE itu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Iklim dan budaya ini dua konsep yang saling terkait dan sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Iklim itu suasana sekolah yang meliputi perilaku, sudut pandang, dan perasaan siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan budaya itu meliputi seperti norma yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh sekolah. Nah, di sini bagaimana cara menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah? Ibu Bapak Guru bisa membacanya. Saya akan menyampaikan intinya saja. Jadi untuk menciptakan iklim dan budaya sekolah ini perlu kolaboratif dari seluruh komunitas sekolah. Begitu ya Bapak ya? Seperti siswa, guru, kepala sekolah, dan juga orang tua. Nah, apabila iklim dan budaya sekolah ini sudah kondusif di suatu sekolah, maka pembelajaran pun akan tercipta dengan kondusif dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh seluruh komunitas sekolah. Contohnya yang dirasakan oleh guru? Guru akan merasa dihargai dan akan merasa mudah dalam memberikan pembelajaran di kelas. Terus manfaat yang dirasakan oleh murid, murid itu merasa dipercaya oleh gurunya sehingga dia akan merasa aman, nyaman, tenang dalam belajar. Dan juga mungkin manfaat yang dirasakan oleh kepala sekolah, kepala sekolah akan mudah dalam melakukan program-program yang direncanakan oleh sekolah. Dan untuk masyarakat, untuk orang tua, manfaatnya orang tua itu merasa dihargai ketika mereka dilibatkan dalam program-program sekolah. Mungkin itu dalam indikator menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Tentu iklim sekolah nanti sebetulnya berhubungan dengan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah PPK, berhubungan juga dengan disiplin positif, juga berhubungan dengan satu lagi layanan BK di sekolah dasar. Baik, berikutnya penguatan kompetensi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Pada pemateri berikutnya Bapak Irfan dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fajar. Sudah ada yang mungkin Jadi ini materi terakhir tapi paling berat ya sebetulnya. Beratnya Pak. Jadi ini penguatan kompetensi sosial emosional pendidikan tenaga kependidikan di sekolah itu berarti cakupannya lebih luas dari yang tadi. Yang tadi kan dari murid ke guru, kemudian ke tenaga pendidikan, yang sekarang penguatan ke keseluruhan. Mungkin ini bagian akhirnya yang harusnya karena waktu PPG saya baru belajar sampai tingkat murid dan guru, yang coba saya menjabarkan aja dulu. Yang pertama itu menjadi teladan, ya jelas. Harus ada yang menjadi atau pionir dalam menjadi teladan. Dalam artian berarti ada jadi ada yang menjadi role model. Nah, role model itu siapa ya? Berarti kita semua, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah. Sehingga membentuk yang tadi dijelaskan Pak Fajar sebuah iklim. Di mana setelah memodelkan, nah jangan lupa juga kita akan belajar terus menerus.
harus selalu merefleksikan apa sih yang kurang. Nah itu ada di dalam rapat kinerja evaluasi. Dan satu lagi di Komol kita bisa sharing. Itu bisa meningkatkan sebetulnya iklim kebersamaan, kemudian emosional kita, apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan, atau apa yang memang sudah tercapai. Dan yang ketiga berkolaborasi. Jelas, berkolaborasi itu adalah tim TPPK. Dan tim TPPK juga tidak akan bergerak sendirian, karena tim TPPK juga harus ada laporan dari guru seperti yang Ibu Kepala tadi jelaskan, bahwa guru itu jangan, kalau misalkan memang sulit untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu jangan langsung strike point kepada orang tua, tapi bisa dikolaborasikan dengan teman sejawat dulu, atau mungkin di situ sudah dibentuk tim TPPK supaya oh ya berarti saya menerima masukan yang lain supaya lebih apa bahasanya lebih kondusif, lebih halus ke orang tuanya supaya menerima. Dan yang terakhir apa ya? Udah poinnya. Nah, kaitannya jelas ya dengan Standar Nasional Pendidikan bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang zero bullying. Itu sebetulnya tujuan dari kaitan Standar Nasional Pendidikan itu, karena memang bullying itu lebih apa ya? Lebih kejam, lebih mungkin tidak berdarah tapi sakit gitu ya. Ya, itu yang dirasakan ya. Yang dirasakan. Karena bentuk bullying itu kan nggak harus selalu dia dipukul atau dia ditendang atau apapun itu secara kontak fisik ya. Tapi bullying juga secara verbal bisa terjadi. Mungkin sekian dari saya. Karena waktu yang terbatas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran sosial emosional ini ibaratkan kita merawat tanaman. Kita memberikan air supaya tumbuh. Kita memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Dan kita melihat, mengamati, jangan sampai ada hama yang jahat, serangga yang jahat. Kalau serangga yang baik, biarkan mereka membersamai tanaman. Tapi kita bukan, sapi ini bukan tentang tanaman, ini tentang murid kita. Karena kita adalah petani kehidupan. Sekian diseminasi pembelajaran sosial emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi Barusan pemaparan materi dari terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.